Satu salawat akan berubah menjadi cahaya yang akan menyelamatkan orang-orang yang sudah wafat dari kesulitan-kesulitan di alam barzah. Karena itu sebisa mungkin kita mengirim salawat kepada mereka yang sudah wafat, karena sesungguhnya mereka sangat menanti-nantikan kiriman-kiriman orang yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, bercahayakan iman Islam dan ihsan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tentu mempunyai keluarga, baik itu kakek, nenek, orang tua, selain orang tua maupun saudara-saudara kita, kakak, adik, sepupu dan lain sebagainya, yang mana kita mempunyai rasa cinta dan sayang kepada mereka. Pun juga bagi orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, mempunyai suami atau istri, di mana ada masanya untuk berpisah. Apabila sudah berpisah, artinya mereka mendahului kita. Apakah kita bisa membantu mereka, meringankan beban-beban mereka di dalam kubur? Semisal, mohon maaf, terkadang manusia ada mempunyai kesalahan, ada mempunyai khilaf, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan barang tentu apabila kita mempunyai kesalahan, apabila kita mempunyai khilaf, maka barang tentu ada akibat di dalam kubur nanti atau siksaan-siksaan. Apabila kita sayang terhadap mereka, terhadap keluarga kita, terhadap sanak kita, terhadap kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada yang dekat dengan kita ataupun yang jauh dengan kita, maka kita bisa mengirimkan amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu insya Allah bisa meringankan beban siksaan mereka di alam sana, yang mana tidak ada bantuan selain kita yang di dunia ini, selain amal ibadah yang mereka bawa. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menurut Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau berkata, satu salawat akan berubah menjadi cahaya yang akan menyelamatkan orang-orang yang sudah wafat dari kesulitan-kesulitan di alam barzah. Karena itu sebisa mungkin kita mengirim salawat kepada mereka yang sudah wafat, karena sesungguhnya mereka sangat menanti-nantikan kiriman-kiriman orang yang ada di dunia ini. Mereka itu selalu berharap, mudah-mudahan anakku, mudah-mudahan kalau belum punya anak, mudah-mudahan suamiku, mudah-mudahan
orang tuaku dan lain sebagainya, mengirim kiriman berupa bacaan-bacaan, misal Fatihah, berupa bacaan-bacaan salawat, berupa bacaan-bacaan surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Mereka selalu menanti kiriman-kiriman dan kiriman, yang mana apalagi kalau saudara kita, orang tua kita meninggal dalam keadaan bekal yang belum cukup, belum memadai, belum pas untuk kita sebutkan di sini, sehingga mereka sangat membutuhkan. Maka dari itu, dari sekarang kita kirim Fatihah, kita kirim salawat ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah, kita bacakan Fatihah, terus summa ila roh siapa, misalnya ayah kita kirim juga Fatihah. Terus misalnya tidak bisa, kita niatkan di dalam hati, aku mengirim Fatihah untuk ayahku Haji apa bin siapa. Misalnya lagi setelah itu kita kirim, misalnya di hari Jumat, ini kan hari Jumat, kita kirim 1000 salawat atau 10.000 salawat. Bayangkan satu salawat saja bisa menghindari, artinya kesulitan-kesulitan. Apalagi kita mengirim 1000 salawat, apalagi kita bisa mengirim 10.000 salawat. Alangkah luar biasa senangnya orang-orang, alangkah luar biasa senangnya saudara kita, orang tua kita yang ada di alam sana ketika mendapatkan kiriman seperti itu. Apabila kita tidak bisa dan tidak mampu untuk bersalawat dengan alasan tertentu, semisal kita sakit atau sebagainya, kita bisa mengundang orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di kampung kita untuk melaksanakan salawatan di rumah kita. Semisal salawat Al-Habsi, salawat Diba dan lain sebagainya. Kita baca salawat insya Allah dengan niatan yang tulus, dengan niatan yang ikhlas, insya Allah pahalanya sampai kepada mereka yang kita niatkan, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Insya Allah mereka akan menjadi senang, mereka akan menjadi gembira, mereka akan kegirangan sekali karena mendapatkan kiriman. Dan pada saat itu siksaan-siksaan dihentikan untuk sementara, dan mereka pun mendoakan, mudah-mudahan anakku yang ada di bumi, yang ada di dunia mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya. Misalnya saudara kita, mudah-mudahan saudaraku, kata mereka. Maka dari itu jangan heran kalau kita merasa sayang, merasa cinta terhadap saudara kita. Jangan heran kalau kita banyak-banyak mengirim kiriman berupa bacaan-bacaan, berupa salawat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita cinta hanya di mulut saja. Kita tidak pernah memberikan kiriman, mengirim kepada mereka bacaan-bacaan. Kita cinta hanya di mulut. Akhirnya apa? Apakah kita tidak kasihan seandainya kita bisa mendengar keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, semisal nauzubillah, semisal diajak di dalam kubur, disiksa di dalam kubur. Apakah kita tidak kasihan?
ketika seandainya kita melihat bagaimana mereka diazab, yang mana tidak ada ampunnya. Istilahnya kalau di dunia masih bisa dinegosiasi, masih bisa ditawar. Kalau di situ tidak ada tawar menawar, kalau sudah salah ya sudah. Apakah kita tidak kasihan? Selain kita istilahnya bersalawat sendiri atau mengundang orang, atau kita bisa membagikan harta benda, sebagian harta benda kita ke orang-orang yang memerlukan, ke anak-anak yatim, ke orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka merasa bahagia dan mendoakan balik kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu kalau kita memperbanyak salawat, dan sebagian salawat kita kirimkan kepada keluarga kita, maka jangan heran dalam waktu beberapa saat insya Allah kita akan bermimpi bertemu dengan keluarga kita. Itu salah satu bukti bahwa mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita, telah membantu mereka, telah mengirimi mereka bacaan-bacaan yang bermanfaat. Akhirnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan pada video ini kita mulai teringat kepada sanak saudara kita, sehingga kita mulai saat ini bisa dan mudah-mudahan terbiasa untuk mengirim bacaan-bacaan kita, salawat kita kepada orang-orang terkasih dan tercinta kita. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.